mendapatkan informasi tapi belum ada fight di antara kedua tim mereka. Ini selatan padat banget loh, ada Alpha Seven, ada TJB, ada Inco, Vampire juga masih mengirimkan pemain-pemain mereka di bagian selatan, bahkan dari arah Harami bro. Masih ada dua anggota mereka di sekitar choke point, tempat dimana dua anggota mereka tadi terpick off, tapi Boom Esport bakal menghadapi satu tim yang cukup dekat. Next dulu ya, granat dimasak, ini satu orang bakal close combat dan Swine berhasil diamankan, bahkan dilindas begitu saja namun Pound Bait. Ada tertokan terjadi tapi Yami bisa mendapatkan satu. Frenzy bakal maju di belakang, dia bengong dan langsung dihantam begitu saja. Boom Esports bisa memulangkan satu tim menuju ke lobby. 5 eliminasi mereka kumpulkan, tapi Pound Bait kayaknya bakal direlakan begitu saja. Pound Bait akan menjadi korban, tapi 5 elimination membuktikan bahwa tempo sudah mulai bangkit dari Boom Esport. Mereka sudah mulai tahu step by step untuk bisa mengalahkan lawan-lawan yang ada di depan. Saya sangat senang sekali dengan bagaimana cara Boom mengentaskan perlawanan dari WNRX. Tapi sayangnya Yami tumbang kembali saat ini. Boom sedang tidak baik-baik saja, bahkan tidak hanya Yami. Ada satu yang lain yang juga sudah tumbang. Di tempat yang berbeda, Linux mendapatkan frenzy. Kembali ada perseteruan antara dua tim Indonesia. Power Al-Hj juga mendapatkan Linux. Yap, sayang sekali ada crossfire yang terjadi tadi di antara Boom, Talon dan juga satu tim yang tiba-tiba bisa memulangkan Linux menuju ke lobby. Satu tim Indonesia hilang kali ini bahkan dari Boom Esport. Hanya menyisakan seorang Rezi, the last man standing yang bakal berjuang untuk membawa placement terbaik bagi Boom Esport. Dan fight demi fight masih terus-terusan terjadi. Ada sebuah tembakan through the grass dari seorang Jiol yang masih belum bisa mendapatkan targetnya. Dia mundur ke bagian belakang sana, follow up granat dilemparkan ke depan sana namun masih belum bisa mendapatkan target. Tapi tiba-tiba DRX tumbang dua anggota mereka karena Alpha Seven punya angle shoot. Dua ditumbangkan dan langsung pulang berkat granat dari seorang Gutless. Sebuah steal elimination yang datang dari arah tim IHC begitu tepat waktu untuk bisa mendapatkan 5 eliminasi dan Rezi terspot. Tidak dilupakan oleh IHC. Satu orang terakhir dari Boom Esport terjebak di balik sebuah pohon. Bisakah selamat? Dan ternyata tidak. Demo punya mata yang sangat-sangat tajam dan nice try untuk dua wakil dari Indonesia. Ini adalah IHC mode PMGC. IHC yang tidak kenal adanya placement point. Mereka hanya mengenal elimination. Mereka hanya ingin perang. Dan mereka tidak peduli apakah mereka akan menang atau tidak. Karena mereka percaya saat mereka menghadapi sebuah peperangan, kemungkinan besar mereka akan menang. Ada presentasi yang lebih tinggi dibandingkan kalahnya. Menangnya itu lebih sering dari IHC. Ini yang membuat mereka terus perang. Dan mereka mendapatkan setidaknya 6 elimination sementara waktu. Bahkan akan terus menggulung. Saat ini yang sedang kita lihat adalah Top. Mendapatkan satu, mendapatkan dua, mencari yang ketiga. Dan Top mendapatkannya kembali. Ada bantuan dari IC sebenarnya. Tapi Top tetap mengganggu di area dalam dari Kempal. Falcon serem banget cuy. Hari ini mereka bounce back banget. Hari ini mereka mengumpulkan poin yang banyak banget. Bahkan mereka sudah mendapatkan 8 elimination untuk di bench yang pertama. Dan mereka masih hidup. Dengan 3 pemain mereka merangsak naik. Mereka merangkak naik. Hanya butuh beberapa poin aja untuk mereka bisa mengamankan 12 besar. Satu persatu lawan mereka lucuti. IHC pun masih meninggalkan satu orang di bagian belakang sebagai watchtower. Supaya mereka tidak bisa didobrak dengan mudah. Karena mereka akan menghadapi pemain-pemain dari tim TJB yang ada di bagian kanan pertahanan mereka. Dua tim ini akan segera komit melakukan fight. Dan dua tim inilah yang masuk ke dalam zona yang ke-6 kuy. Yang lainnya masih belum masuk ke dalam zona 6 ini. Seperti yang kita lihat bagaimana cara para punggawa dari Falcon merangsak menuju ke area pertahanan lawan. Bahkan menuju ke dalam zona. 8 elimination menjadi bukti nyata bahwa Falcon tidak berdiam diri. Bukti nyata bahwa Falcon terus mencari mangsa. Bahwa Falcon ingin mencengkram tubuh lawan-lawan yang ada. Seperti halnya Stone yang berhasil mendapatkan satu pemain. IC Boss dipulangkan menuju ke lobby. Moneymakers tidak selamat di match kali ini. Ziol mendapatkan satu pemain. Magrelin, pemain dari Alpha Seven, berhasil ditarik. Namun Mythic mencoba untuk mendapatkan Falcon. Justru Falcon lah yang mendapatkan seorang Mythic karena terlalu terbuka. Terlalu membuka badan. Jauh sekali. Mudah saja untuk pemain-pemain Falcon. Free shot Jumawa yang dilakukan tadi membuat dia pun tumbang karena masih ada backup dari pemain Falcon yang lainnya. Satu orang yang bisa memberikan backup, bahkan pergerakannya bakal tertracking kembali. Dan kali ini Cardozen mencoba untuk mendapatkan pemain dari tim Falcon, namun ternyata timingnya digagalkan dengan sebuah pohon. Dan selalu saja Top bisa memberikan sebuah pergerakan walaupun pada akhirnya berhasil diamankan oleh seorang Ziol. Karena Ziol punya high ground control di belakang mereka, backline mereka tidak terjaga dan Ziol bisa mendapatkan pemain tersebut. Namun Vampire di bagian lain juga bisa mendapatkan pemain dari tim Moneymakers. Dan Liquid juga bisa mendapatkan satu. Moneymakers dipulangkan bertukar lebih ada sebuah steal elimination terjadi. Bahkan IHC kembali lagi bangkit dan bisa mendapatkan pemain dari tim Falcon. Dua tim Mongol berseteru untuk kali ini. Sudah mulai ada baku tembak yang lebih komit
sedikit lagi bahkan Falcon akhirnya terlalu asik menembak, terlalu asik bergerak dan lengah menjadi santapan dari tim IHC. Xiao masih berdansa di bagian lower ground yang bertemu dengan tim Liquid, tapi Liquid juga diganggu oleh Vampire. Buah upaya lemparan utility terus terjadi, bahkan Magrelin jelas sekali dekat dengan dirinya. Ada sebuah granat yang meledak tadi. Kita berpindah sedikit menuju ke Mythic dan Mythic tumbang lagi. Ada sebuah derby Brazil yang sedang terjadi antara tim Liquid berhadapan dengan Alpha 7. Tim Liquid berhasil mempecundangi Alpha 7 di PMSL Americas. Namun di fight kali ini nampaknya Alpha 7 ingin membalaskan dendam tersebut untuk memulangkan Liquid menuju ke lobby karena hanya menyisakan satu pemain saja, itu adalah Ayala. Sama-sama tinggal satu, Gue. Kalau lo perhatikan dari arah tim Liquid, Alpha 7 juga hanya menyisakan satu orang saja. Maju ke depan sana dengan menggunakan S12. Tembakannya miss the shot all the moment. Oh my god! What happened, man? Tembakan yang gak ada yang connect dari seorang Revan dan membuat dia harus pulang menuju ke arah lobby. Liquid juga bakal menyusul karena hanya tinggal satu pemain saja. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dua tim inilah yang bertahan menjadi dua tim terakhir, 4 melawan 4. Compound versus High Ground. Tergantung zona akan berpihak menuju ke arah mana. Karena sekarang zona berpindah menuju ke arah tim IHC. IHC memiliki segalanya untuk mendapatkan sebuah winner chicken dinner. IHC memiliki jumlah pemain yang cukup karena mereka masih full squad 4 pemain. IHC memiliki zona dan IHC memiliki vision yang begitu jelas sekali menuju ke entry yang akan diambil oleh TJB. Tembakan dilakukan, berhasil memberikan hit tapi tidak ada knockdown. Headshot tadi berjuara kepala dari seorang Flower. Dan kali ini Flower akan sedikit lama untuk melakukan heal up sebelum memberikan follow up karena 3 pemain lain yang sudah touchdown karena bebatuan. Tapi Flower tertangkap ketika dia keluar. Ziol yang lagi-lagi memiliki pantauan yang cukup dalam, cukup tajam. Granat dilemparkan kembali menuju ke arah sebelah kiri, tapi Smoke akan di pop up ke arah kiri pertahanan mereka. Sangat sulit untuk TJB ini, harus bakal menjadi fix chicken untuk tim IHC. Bleeding out sudah mulai terjadi, bahkan Blue Zone juga menjadi saksi dari chicken dinner yang berhasil diamankan oleh IHC. IHC datang dari Mongolia, seperti halnya Kubilaikan sebagai kaisar terkenal di Mongolia yang sempat menguasai hampir seluruh dunia. Bahkan kekaisaran Kubilaikan dari Mongolia sempat menguasai Asia Timur, terus menuju Eropa, menuju Timur Tengah. Saat ini IHC pun menguasai area Timur Tengah dengan sebuah winner chicken dinner seperti menjelma atau menjadi jelmaan dari Kubilaikan. IHC terus memantau lawan-lawannya, ingin memangsa semua yang ada di PMWC. Gokil. Dengan kolaborasi nama baru mereka, Al-Ula FC IHC, ternyata membuat mereka lebih bersemangat lagi, apalagi untuk di hari terakhir. 6 match terakhir dari babak group stage untuk di hari ini, hari yang ketiga. Chicken pertama mereka ini harusnya mampu untuk membuat mereka sangat naik kelas, kuy. Kalau di hari-hari sebelumnya mereka terjebak di peringkat ke-11, ini mungkin mereka sekarang udah ada dan bisa ngebalap poin dari brute force. Ini akan menjadi sangat menarik untuk kita lihat bagaimana Brute Force akan deg-degan. Dan ingat kembali teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan PMWC, Brute Force menuju ke PMWC, mereka sebagai juara dari PMSL EMEA. Mereka juara dari PMSL Eropa, Middle East, dan Afrika. Sehingga harusnya mereka bisa tampil lebih terengginas, lebih baik lagi. Namun kenyataannya tidak selamanya yang menjadi juara dari turnamen kualifikasi menuju PMWC akan tampil terengginas di PMWC. Brute Force menjadi bukti dan Brute Force saat ini sedang deg-degan di hotel mereka. Ya, kita bakal melihat juga dari match ranking yang ada dan hasil dari hari ini, dari match yang pertama, di mana Al-Ula IHC sekarang mendapatkan 22 total poin. Ini fix, dia udah berhasil ngebalap poin dari Brute Force. Ya, karena memang Brute Force dekat dengan IHC sebelum kita memainkan match pertama tadi, tidak terlalu jauh jarak poinnya. Sebelum match ini dimulai, IHC memiliki 44, bertambah 22. Dan kita melihat di lembar yang kedua, Moneymakers hanya mendapatkan 3 total poin saja. Talon sangat disayangkan, hanya 1 karena pemainnya terculik cukup banyak tadi.